Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ati Sumiati sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi media dan alat pembelajaran. Adapun kelompok 5 terdiri dari Tia Sisti Widiatusti, Malika Azahra, dan saya sendiri Rahayu Ramadhani. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajaran sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, itu ada sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa orang, pesan, alat, bahan, teknik, dan lingkungan. Guru hanya merupakan salah satu jenis sumber belajar yang berupa orang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pesan. Pesan adalah ajaran atau informasi yang akan disampaikan oleh komponen belajar lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Lalu selanjutnya ada orang. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya seperti dosen, pustakawan, petugas laboratorium. Terus di sini ada bahan. Bahan merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan belajar yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Contohnya bahan ajar. Lalu selanjutnya itu ada alat. Alat adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya itu ada OHP dan tape recorder. Lalu sumber belajar itu juga ada tekniknya, yaitu prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya seperti demonstrasi atau diskusi. Lalu di sini juga ada dua jenis sumber belajar. Yang pertama itu sumber belajar yang berasal dari sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Sumber belajar semacam ini sering disebut sebagai bahan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, bahan ajar, program audio, program slide suara, atau OHT. Lalu yang kedua itu ada sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning research by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya seperti pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada fungsi media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Yang pertama itu memotivasi minat atau tindakan. Di sini itu memotivasi minat atau tindakan adalah media pembelajaran dapat direalisasikan dengan menggunakan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan dari media tersebut adalah dapat melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Lalu yang kedua itu ada menyajikan informasi. Di sini itu dalam tujuan informasi media pembelajaran dapat dipergunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajiannya bersifat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi. Lalu yang ketiga itu ada memberi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak ataupun mental dalam bentuk aktivitas nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Maka materi harus dirancang secara lebih nyata dan sistematis sehingga dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran yang akan disiapkan nantinya. Slide selanjutnya.
Di sini itu ada klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu dilihat dari sifatnya. Yang pertama ada media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara. Contohnya ada radio dan rekaman suara. Lalu selanjutnya ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Media ini berupa film, slide, foto, transparasi, lukisan, dan gambar. Lalu selanjutnya ada media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat kita lihat, seperti rekaman video, berbagai film, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu dilihat dari kemampuan jangkauannya, dibagi dari media yang dapat diliput, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Lalu selanjutnya ada media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film, slide, video, dan sebagainya. Terakhir itu dilihat dari cara teknik pemakaiannya, dibagi menjadi media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparasi. Jenis media ini memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor. Lalu yang kedua itu ada media yang diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah prinsip pemilihan media. Yang pertama, dalam memilih media pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai prinsipnya. Yang pertama adalah tujuan pemilihan. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Yang kedua ada karakteristik media pembelajaran. Setiap media pengajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Seorang guru harus memahami karakteristik dari berbagai media yang bervariasi, sedangkan apabila guru tidak memahami karakteristik media tertentu, guru dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik. Yang ketiga ada alternatif pilihan. Memilih merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang menjadi pertimbangan. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam proses KBM seperti media pembelajaran di dalam proses penggunaan teknologi dalam proses KBM seperti media pembelajaran di dalam proses pembelajaran tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dalam penggunaan media tersebut, maka guru harus bijak dalam memaksimalkan kelebihan dan kekurangan tersebut. Yang pertama ada display. Display adalah suatu alat yang digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar-gambar, animasi, poster, dan objek 3 dimensi yang kecil atau materi belajar lainnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dapat diletakkan dengan mudah di kelas atau di ruang-ruang sekolah, harganya relatif murah, dapat dikembangkan sendiri oleh guru yang memiliki bakat seni dan dapat dikembangkan oleh hampir semua mata pelajaran. Display yang bagus juga mampu menarik perhatian siswa sehingga merangsang minatnya, kemudian juga mampu memperjelas arti dan mampu memperjelas informasi yang kompleks. Kekurangannya, terlalu kecil untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, kecuali yang telah dirancang khusus untuk keperluan itu. Kemudian jenis bahan ajar display ini merupakan media diam, sehingga tidak cocok untuk mengajarkan hal-hal yang diperkaitkan dengan gerak. Kemudian ada OHP, kelebihannya apa? Bersifat konkret. OHP dapat merangsang indera mata siswa di samping indera telinga melalui kata-kata guru, sehingga materi yang disampaikan lebih konkret. Kemudian dapat digunakan pada cahaya yang terang, karena OHP menghasilkan cahaya yang kuat.
lebih efektif karena informasi yang disampaikan lebih banyak di dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian dapat digunakan berulang-ulang atau juga disimpan materinya. Eh, Dapat dipindah dari satu kelas ke kelas lainnya dan juga dapat digunakan oleh banyak siswa. Kekurangannya apa? Kekurangannya efektivitas penyajian OHP tergantung pada penyaji. OHP tidak dipersiapkan untuk belajar mandiri. Kemudian bahan-bahan cetak seperti gambar, majalah, koran tidak dapat secara langsung diproyeksikan karena harus dipindahkan dahulu. Kemudian juga memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. Kemudian ada komputer. Kelebihannya, komputer ini bisa sebagai peranan supervisi dan meringankan beban pendidikan terhadap berbagai tanggung jawab manajerial yang memakan waktu, memungkinkan siswa untuk belajar lebih lama dan dapat mengungkapkan berbagai kebutuhan khusus siswa. Komputer ini juga dapat mengakomodasi siswa yang lambat menerima pelajaran karena ia memberikan iklim yang lebih efektif dengan cara lebih individual, tidak bosan juga. Kemudian komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan dan simulasi. Kelemahan komputer, eh, harga perangkat keras ini cenderung mahal, kemudian diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang lebih khusus juga. Selanjutnya, sebentar. Maaf ketutupan tadi. Selanjutnya ada masuk ke pengertian alat pembelajaran. Pengertian alat pembelajaran ini ada menurut dari beberapa ahli. Yang pertama dari Gumawan, mendefinisikan alat pembelajaran ini adalah alat-alat yang digunakan oleh guru pada saat mengajar untuk memperjelas materi pelajaran dan mencegah terjadinya verbalisme pada siswa. Kemudian menurut Sujana, alat pembelajaran adalah alat yang dipergunakan pendidik untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Kemudian menurut si Hamalik, alat pembelajaran adalah semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa melakukan perbuatan belajar, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, berdasarkan pengertian dari beberapa pengertian tersebut, artinya bahwa alat pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada manfaat alat pembelajaran. Nah, manfaat alat pembelajaran yang pertama ini bagi siswa dulu. Bagi siswa apa? Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Kemudian, kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, wawancara, menguji fakta dan lain-lainnya. Kemudian siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya. Kemudian dapat memberikan contoh yang selektif, dapat merangsang berpikir analisis, dapat menciptakan situasi belajar yang tanpa beban atau tekanan. Kemudian manfaat bagi guru sekarang. Apa? Yang pertama dapat memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran, dapat memberikan sistematika mengajar, dapat memudahkan eh, kendali pelajaran, dapat membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian, kemudian dapat membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar, dan meningkatkan kualitas pengajaran juga. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Baik, di slide ini ada jenis-jenis alat pembelajaran. Ini contohnya tuh ada gambar, ada sketsa, diagram, benda asli, dan pameran. Bisa di next.
Nah, ternyata walaupun mungkin alat pembelajaran tuh di sekitar kita dan bisa dipakai langsung gitu, tapi ternyata tuh ada pemilihan kayak di apa ya, dikoreksi lagi gitu. Pemilihan alat pembelajarannya itu yang kayak gimana? Nah, yang pertama itu ternyata didasarkan pada tujuan pembelajaran dan bahan belajar yang akan disampaikan. Misalnya, hari ini kita mau misalnya tujuan pembelajarannya hari ini pengen ngasah siswa menjadi lebih kreatif. Nah, alat pembelajaran yang menunjang kekreatifan itu apa sih gitu. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sama bahan belajarnya. Terus yang kedua, disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ini juga penting karena sebagai seorang guru kan pasti yang diajar itu kan peserta didik ya. Guru itu nggak boleh mikirin dirinya sendiri gitu. Karena kan dia bakal ngejelasin materi ke peserta didik. Makanya harus disesuaikan sama tingkat perkembangannya. Misalnya alatnya itu terlalu berat mungkin bagi peserta didik, kan agak susah juga gitu. Terus yang ketiga disesuaikan dengan kemampuan guru. Ini hampir sama kayak yang nomor 2. Terus juga walaupun sekarang mungkin perkembangan zaman udah, mungkin guru tuh harus menyesuaikan perkembangan zaman, tapi balik lagi harus disesuaikan sama kemampuan gurunya gitu. Jadi nggak bisa kayak agak memaksa, itu mungkin nggak bisa, tapi disesuaikan lagi gitu. Terus yang keempat juga disesuaikan sama situasi dan kondisi, kayak misalnya kalau misalnya itu kan ada sinkron sama asinkron. Nah, misalnya alat pembelajaran yang mendukung sinkron itu apa aja sih, dan yang mendukung asinkron apa aja. Boleh di next, Malika. Terus ada juga kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan alat pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa. Jadi alat pembelajaran itu kan buat memperjelas media pembelajaran ya. Kalau misalnya alatnya lebih cocok sama proses belajar mengajarnya, itu lebih menumbuhin minat belajar siswa karena mungkin menurut dia oh kayaknya saya tuh belum pernah pakai alat ini gitu, jadi dia lebih minat untuk belajar hal itu gitu, belajar materinya. Terus memperjelas makna bahan pelajaran. Kalau misalnya dijelasin nih biasa aja, tapi nggak ada alatnya, mungkin kan pemikiran siswa A sama siswa B kan beda ya mikirnya. Misalnya siswa A mikirnya ke arah sini, siswa B mikirnya ke arah sini gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai alat, pasti itu lebih jelas. Dan yang tadinya beda-beda pemikirannya mungkin bakal jadi satu pemikiran karena ada alatnya yang memperjelas makna. Terus metode mengajarnya akan lebih bervariasi, ini sama kayak hampir mirip sama kayak yang pertama. Jadi nggak monoton gitu alatnya, bervariasi, makanya dia meningkatkan minat belajar siswa juga. Terus membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar, karena menurut siswa itu bervariasi dan minatnya tinggi, makanya dia lebih aktif melakukan kegiatan belajar. Mungkin nantinya dia bakal punya pertanyaan-pertanyaan yang mengenai alat itu gitu, yang sebelumnya mereka nggak kepikiran, tapi pas udah ada alat pembelajaran, mereka jadi aktif bertanya gitu. Terus kelemahannya lebih banyak menuntut guru. Maksudnya kayak yang tadi misalnya guru itu kan harus dituntut sesuaiin sama zaman perkembangan yang tadi saya bilang, tapi nggak memaksa gitu, tapi dituntut untuk memakai alat itu sesuai perkembangan zaman. Soalnya kalau misalnya nggak dituntut untuk ngikutin perkembangan zaman dengan alat pembelajaran yang sesuai, nantinya bakal ketinggalan dan nggak menciptakan peserta didik yang lebih kompeten gitu. Terus banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Ini pasti juga karena kan kita mungkin harus nyari dulu tuh alat pembelajarannya pakai apa gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk diperlukan dalam persiapan. Terus perlu kesediaan berkorban secara material. Ini juga misalnya kita butuh alat ini misalnya print gambar misalnya. Itu kan alat pembelajaran. Nah, itu kan juga butuh kayak berkorban dan ngeluarin material kan gitu. Kayak ngeluarin uang gitu. Selanjutnya, Malika. Nah, ternyata media dan alat pembelajaran itu beda. Kalau misalnya media pembelajaran ini, dia lebih fokus ke sarana dalam menyampaikan pesan atau pelajaran. Sedangkan kalau misalnya alat pembelajarannya itu lebih dikhususin pada benda. Nah, benda ini lebih menunjang dan sebagai bahan pendukung media pembelajaran. Jadi alatnya itu lebih memperjelas apa yang ingin disampaikan tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Boleh, Malika, selanjutnya.
Selanjutnya ada kegiatan belajar mengajar dengan media dan alat pembelajaran. Nah, kedudukan media dan alat pembelajaran ini ada dalam komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru dan siswa dan juga interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Jadi dia kayak lebih kayak untuk mendukung proses interaksi gitu. Terus abis itu makanya fungsi utama media dan alat pembelajaran itu sebagai alat bantu mengajar untuk menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Melalui media dan alat pembelajaran ini dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, boleh, Lulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, pasti kan ada ya guru yang kurang menguasai untuk menggunakan media pembelajaran. Nah, apa sih yang menjadi penyebab seorang guru tidak mampu menggunakan media pembelajaran dan bagaimana dampaknya bagi proses pelajaran? Lalu, berikan solusi yang tepat menurut kelompok kalian terkait permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Lulu. Boleh Septia. Baik, terima kasih Septia atas pertanyaannya. Mungkin kelompok kami izin berdiskusi dan saya balikan ke kelompok sebelumnya. Ya, silakan kelompok sebelumnya. Sama. Ibu izin kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari menggunakan media pembelajaran dan bagaimana dampaknya bagi proses pembelajaran, serta berikan solusi yang tepat terkait permasalahan tersebut. Jadi jawabannya itu penyebab ketidakmaksimalan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama itu perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan media pembelajaran juga mengikuti perkembangan. Sebagai contohnya adalah di era tahun 90-an, perangkat seperti proyektor, video, animasi, atau produk teknologi lainnya belum lumrah untuk digunakan. Namun sekarang berbagai produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk media sudah digunakan. Efek positif dari ini semua adalah media pembelajaran semakin inovatif dan disukai oleh peserta didik. Namun, guru harus mengeluarkan tenaga yang lebih untuk belajar dan terus belajar terhadap perkembangan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Lalu penyebab keduanya itu ada ketakutan dari guru itu sendiri untuk menggunakan media pembelajaran, khususnya yang berbasis teknologi, seperti takut terkena aliran listrik saat menggunakan media pembelajaran yang menggunakan elektronik, atau takut terjadi error ketika menggunakan media pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak atau software. Penyebab ketiganya itu adanya minat yang kurang dari guru untuk menggunakan media pembelajaran. Hal ini terjadi karena tidak menguasai cara bagaimana menggunakan media pembelajaran, sehingga minimnya informasi tentang media pembelajaran tersebut. Terakhir, banyak juga guru yang mengerjakan pekerjaan seperti membuat RPP atau bahkan terbelenggu oleh tanggung jawab administratif lain, sehingga proses mengajarnya mengalami kekurangan tenaga administrasi. Nah, terus dampak dari yang tadi disampaikan sama Ayu itu sebenarnya lebih ke siswanya,
Karena kalau misalnya teman-teman tahu kan anak SMA kan gampang bosen ya. Kayak misalnya kalau dijelasin 15 menit aja tuh pasti udah malas gitu. Terus abis itu nanti bengong nulis-nulis di kertas kayak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu akibatnya. Jadi siswa itu selain sulit buat memahami materi pelajaran, dia juga gampang bosan. Terus abis itu kalau misalnya guru tuh kalau guru hanya menggunakan bahasa verbal, itu dia menurut siswa pengetahuannya tuh semakin abstrak gitu, kayak mikirnya beda-beda gitu karena monoton kan. Nah, terus juga sebenarnya ini kan salah satu cara buat ningkatin efektivitas siswa dalam belajar. Jadi kalau misalnya gurunya itu dari guru sendiri nggak optimal, maka siswanya juga pasti nggak optimal gitu karena dia kan nyambung gitu dari guru ke siswa kayak gitu. Setelah tadi ada penyebab dan akibatnya, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala kepada guru tentang bagaimana menggunakan media pembelajaran. Kemudian terapi menghilangkan rasa takut menggunakan media pembelajaran yang berbasis elektronik. Selain itu juga produsen pembuat media pembelajaran seperti alat pembelajaran ataupun yang lainnya dapat dilengkapi dengan panduan penggunaan buku panduannya gitu. Kemudian solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya media pembelajaran dengan menerapkan sistem reward and punishment. Guru yang mampu menggunakan media pembelajaran dengan maksimal akan mendapatkan penghargaan, dan sebaliknya bila tidak akan mendapatkan peringatan. Jadi dengan demikian pembelajaran akan semakin efektif karena guru semakin bersemangat untuk menggunakan media pembelajaran dan peserta didik pun juga akan semakin senang belajar. Seperti itu. Lulu, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Baik, sangat jelas. Terima kasih kelompok 5. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan dari Septia. Bagaimana jadinya jika media dan alat pengajaran keberadaannya tidak seimbang? Misalnya, tidak adanya alat pembelajaran dikarenakan kurangnya material dari peserta didik. Bagaimana kan itu artinya bagaimana akibatnya? Tentu proses pembelajarannya akan terhambat. Misalnya nih, dalam sebuah pembelajaran memerlukan alat ini, alat itu, gitu kan. Kalau tidak ada alatnya, tentu tidak bisa mengerjakan, bukan? Nah, kalau tidak bisa mengerjakan kan jadinya ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan kan jadi artinya itu menghambat proses pembelajaran. Silakan dilanjutkan, ditambahkan. Ayu, boleh dilanjut? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Malika. Solusi jangka pendeknya itu, jadi kita misalkan bisa pakai alat yang seadanya dulu yang udah disediain sama sekolah. Nggak perlu pakai alat yang udah ngikutin teknologi banget, jadi bisa pakai alat yang seadanya. Jadi maksudnya Ayu, kan kadang kan sekolah kan menyediakan gitu. Nah, lebih baik kita lihat dulu sekolah itu ada nggak gitu. Jadi kalau misalnya itu kita bisa minjem untuk mata pelajaran tertentu. Tapi kalau misalnya emang sekolah itu nggak menyediain, biasanya teman-teman tahu nggak sih pas sekolah itu ada yang namanya komite orang tua.
Nah, itu biasanya mereka kan yang ngurus-ngurusin peralatan tentang anak sekolahnya kan, tentang anak sekolah di satu kelas gitu. Nah, biasanya itu bakal ada diskusi lanjut antara guru, siswa, dan mungkin komite itu, perwakilan komite. Jadi, biasanya komite itu yang bakal ngurusin, dan kalau misalnya emang harus beli dan mengeluarkan duit, pasti bakal didiskusiin gitu dan nggak memberatkan. Terus juga mungkin kalau misalnya di kelasnya ada uang kas, mungkin itu bisa ditambahin gitu. Jadi sebenarnya kayak balik lagi ke kebijakan dari sekolah masing-masing gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk alat dan media itu nggak memberatkan antara guru, siswa, dan juga orang tua. Jadi kayak pasti tuh bakal ada diskusi dulu dan kayak nggak sifat memaksa gitu. Jadi disesuaikan lagi sama situasi dan kondisinya. Bagaimana Septia? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Kelompok 5 sudah jelas. Terima kasih kembali. Mungkin sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ.